Perkenalkan, nama saya Titi Martini Telambanua dengan nomor induk mahasiswa 8775241177. Saya dari UPBGJ UP Medan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini saya akan melakukan tugas mata kuliah SPGK 4107 Praktikum IPA di SD pada modul 8 tentang listrik dan magnet KP1 kelistrikan dengan judul praktikum yaitu 1. Percobaan muatan listrik, 2. Percobaan arus dan tegangan listrik, 3. Percobaan energi listrik. 1. Percobaan muatan listrik. Muatan listrik adalah sifat atau keadaan yang dimiliki suatu benda sehingga dapat menimbulkan gaya listrik berupa tarik-menarik atau tolak-menolak dengan benda lain yang juga bermuatan listrik. Tujuan percobaan yaitu 1. Menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. 2. Memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yang pertama yaitu bola pincang 2, benang wol, benang nilon, benang jahit, tas plastik, isolasi, sisir plastik, dan potongan kertas yang kecil-kecil. Prosedur percobaan yaitu gantunglah bola dengan menggunakan benang dan isolasi, gosoklah tas plastik pada baju beberapa kali, kemudian dekatkan pada bola. Di sini dapat kita lihat tas plastik yang telah digosok pada baju akan menarik bola tersebut. Selanjutnya, gosoklah sisir pada rambut beberapa kali, kemudian dekatkan pada potongan-potongan kertas dan amati apa yang terjadi. Di sini dapat kita lihat potongan kertas kecil tertarik dan menempel pada sisir. Apabila dibiarkan dalam waktu yang cukup lama, sisir tidak lagi menarik kertas dan kertas yang menempel akan lepas. Selanjutnya, ikat kedua bola dengan menggunakan benang, kemudian gantungkan atau tempelkan dengan isolasi, dekatkan kedua bola jangan sampai bersentuhan dan amati apa yang terjadi. Di sini dapat kita lihat kedua bola tetap diam dan tidak saling tarik-menarik atau tolak-menolak. Selanjutnya, gosok bola kiri dan kanan dengan benang wol, dekatkan keduanya dan amati apa yang terjadi. Di sini dapat kita lihat kedua bola tolak-menolak. Percobaan selanjutnya yaitu benang wol dan tas plastik dan hasilnya tarik-menarik. Karena bahan yang berbeda menghasilkan muatan yang berlawanan. Percobaan selanjutnya benang wol dan tali nilon dan hasilnya tarik-menarik karena bahan yang berbeda menghasilkan muatan yang berlawanan. Percobaan selanjutnya kedua bola digosok dengan tas plastik, maka yang terjadi kedua bola saling tolak-menolak. Karena kedua bola digosok dengan bahan yang sama, mendapatkan jenis muatan yang sama, sesuai sifat muatan listrik, muatan sejenis saling tolak-menolak. Selanjutnya, bola kiri digosok dengan tas plastik dan bola kanan digosok dengan tali nilon, makanya terjadi tarik-menarik. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Cara sederhana untuk memperoleh benda bermuatan listrik salah satunya adalah dengan digosok. 2. Benda yang memiliki muatan listrik sejenis akan menghasilkan gaya tolak-menolak. 3. Benda yang memiliki muatan listrik tak sejenis akan menghasilkan gaya tarik-menarik. Hal ini sesuai dengan landasan teori dan hasil pengamatan yang telah dilakukan. 2. Percobaan arus dan tegangan listrik. Tujuan percobaan yaitu 1. Menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. 2. Menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Baik, alat dan bahan yang saya gunakan yang pertama, baterai 3 buah,
Kemudian, tali kabel yang tersambung pada pejepit sebanyak 2 buah warna merah dan hitam, bola lampu 1 buah, dan berbagai bahan uji untuk konduktor dan isolator seperti kawat besi, kawat tembaga, sendok makan, kayu, karet penghapus, mata pensil, kertas, tas plastik, air keran, dan air garam. Yang pertama yaitu percobaan arus listrik. Langkah percobaan yaitu susunlah 3 buah baterai secara seri, buatlah gambar rangkaiannya, hubungkanlah kabel merah pada kutub plus dan kabel hitam pada kutub min. Salah satu ujung kabel terpasang pada bola lampu. Jika lampu menyala, menandakan adanya aliran arus dari kutub plus menuju kutub min. Kemudian, tentukan semua jenis bahan yang telah disediakan tadi, apakah termasuk konduktor, catat hasilnya pada tabel pengamatan. Yang pertama, kawat besi. Pada kawat besi, ternyata lampunya menyala karena kawat besi dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang kedua, kawat tembaga. Pada kawat tembaga, lampunya menyala karena kawat tembaga dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang ketiga, sendok perak. Pada sendok perak, lampunya menyala karena sendok perak dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang keempat, yaitu kayu. Pada kayu, ternyata lampunya tidak menyala karena kayu tidak menghantarkan arus listrik atau kayu bersifat isolator. Yang kelima, karet penghapus. Pada karet penghapus ternyata lampunya tidak menyala karena karet penghapus tidak menghantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Yang keenam, mata pensil. Pada mata pensil ternyata lampunya menyala karena mata pensil dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang ketujuh, kertas. Pada kertas ternyata lampunya tidak menyala karena kertas tidak menghantarkan arus listrik. Kertas bersifat isolator. Yang kedelapan, tas plastik. Pada tas plastik ternyata lampunya tidak menyala karena tas plastik tidak menghantarkan arus listrik. Tas plastik bersifat isolator. Yang kesembilan, air keran. Pada air keran ternyata lampunya menyala tetapi redup. Hal ini menunjukkan bahwa air keran dapat menghantarkan arus listrik lemah karena mengandung sejumlah kecil ion atau mineral terlarut. Berdasarkan percobaan ini dapat dikatakan bahwa air keran termasuk konduktor. Yang ke-10, air garam. Pada air garam ternyata lampunya menyala, artinya air yang bercampur garam dapat menghantarkan arus listrik. Jadi air garam juga bersifat konduktor. Kesimpulannya yaitu, agar arus listrik mengalir, kita memerlukan kawat penghantar yang bersifat konduktor. Bahan yang menghantarkan arus dinamakan konduktor, sedangkan yang tidak menghantarkan dinamakan isolator. Dari hasil percobaan, bahan yang termasuk konduktor yaitu kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, mata pensil, air keran, dan air garam. Sedangkan kayu, karet penghapus, kertas, dan tas plastik termasuk isolator. Percobaan yang kedua, tegangan listrik. Percobaan pertama, buatlah rangkaian seperti berikut. Sambungkan pada baterai, amati apakah lampunya menyala. Ternyata hasilnya lampunya tidak menyala karena kedua ujung kabelnya sama-sama berada di muatan positif sehingga rangkaian tersebut tidak ada tegangan listriknya. Percobaan kedua, buatlah rangkaian seperti berikut, kemudian tempelkan ujung kabel pada kutub baterai positif dan negatif, amati hasilnya. Ternyata hasilnya lampu menyala namun agak redup karena muatan listriknya tidak terlalu besar, hanya menggunakan satu baterai. Percobaan ketiga, buatlah rangkaian seperti berikut, tempelkan ujung kabel pada kutub baterai positif dan negatif, amati hasilnya. Ternyata lampu menyala lebih terang karena muatan listriknya lebih besar. Selanjutnya, sama dengan cara sebelumnya,
Buat rangkaian seperti berikut, gunakan 3 baterai yang dirangkai secara seri dan amati hasilnya. Hasil menunjukkan ternyata lampunya menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar dari sebelumnya. Hal ini disebabkan baterai yang digunakan lebih banyak. Kesimpulannya yaitu tegangan listrik adalah beda potensial yang menyebabkan arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Semakin besar tegangan, semakin besar arus yang mengalir dan semakin kuat efek yang ditimbulkan oleh rangkaian tersebut. Contohnya, semakin banyak baterai yang digunakan, maka akan semakin cerah cahaya yang dihasilkan oleh lampu. 3. Percobaan energi listrik. Prosedur percobaan yaitu rangkai alat seperti berikut. 3 baterai dirangkai secara seri, tutup saklar, kemudian biarkan beberapa saat dan amati apa yang terjadi pada lilitan kawat. Pada lilitan kawat sudah mulai menimbulkan panas. Setelah kurang lebih 2 menit, letakkan tusuk gigi pada lilitan kawat dan amati apa yang terjadi. Hasilnya menunjukkan tusuk gigi yang diletakkan pada kawat lilitan menjadi panas. Selanjutnya, buka saklar es, letakkan ujung termometer pada lilitan kawat, skala yang ditujukan termometer 35 derajat Celcius. Selanjutnya, tutup saklar, kemudian setelah 2 menit, catat skala yang ditujukan termometer, dan hasilnya 44 derajat Celcius. Setelah saklar ditutup, ada kenaikan suhu pada skala termometer karena arus listrik yang mengalir pada kawat berhambatan menimbulkan panas. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa energi listrik dapat diubah menjadi energi panas. Saat arus listrik mengalir melalui kawat berhambatan, kawat menjadi panas dan suhunya naik, terbukti dari kenaikan skala termometer yang panasnya dapat memanaskan tusuk gigi. Terima kasih sudah menonton video praktikum saya.